Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Minipi hadir kembali ya teman-teman. Kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari sekitar setengah 8 pagi ya. Dan seperti biasa untuk pagi ini cuacanya alhamdulillah sangat cerah. Tuh ya, pagi-pagi ini mataharinya, sinar mataharinya sudah lumayan cetar ya teman-teman nih. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya. Dan yang baru menemukan channel saya, semoga suka dengan video saya. Terima kasih. Rutinitas pagi saya sebelum saya berkebun, maksudnya seperti biasa ya, kalau pertama kali ke kebun atap itu saya selalu menyiram tanaman yang ada di kebun atap rumah ini. Tuh, supaya terlihat segar ya teman-teman. Kalau pagi itu disiram itu masih ada titik-titik airnya. Alhamdulillah untuk kegiatan pagi ini mungkin saya akan panen beberapa sayuran. Kebetulan ada sayuran yang sudah siap panen ya teman-teman. Dan saya sudah membawa tempatnya ya untuk hasil petik atau panen tipis-tipisnya. Tapi sebelum saya panen tipis-tipis, saya akan update beberapa tanaman yang ada di kebun mini atap rumah ini ya teman-teman. Ikuti terus keseruannya. Oh ya teman-teman, meskipun saya tidak membuat atau memvideokan kegiatan berkebun saya, kadang ada juga yang saya lakukan di kebun atap ini. Seperti halnya nih ya, 2 hari yang lalu saya ini sempat semai untuk benih buncis kuning. Alhamdulillah sepertinya sudah ada yang sprout ya teman-teman nih tuh. Oh ya, selain di pot ini selain buncis kuning juga saya semai cabai rawit ya. Dan untuk sebelah sini ini ada saya semai benih genjer. Tapi untuk genjer belum ya. Saya ini sudah beberapa kali menyemai benih genjer, tapi qadarullah ya, belum ada yang tumbuh dari benih atau dari bijinya. Ini saya semai kembali. Semoga untuk kali ini bisa ya, bisa sprout benihnya dan bisa tumbuh. Kalau ini buncis kuning, entah ini buncis kuning atau cabai rawit ya yang sprout nih. Tapi nanti kita tunggu saja ya. Ini untuk pot ini saya semai 2 benih. Dan kemudian kemarin sore juga di pot tomat ini saya semai 3 benih. Ada buncis yang jenis dataran rendah, kemudian sebelah sini timun, dan pada bagian sebelah sininya saya semai benih kacang panjang hijau. Ini karena baru kemarin sore, jadi belum ada yang sprout ya teman-teman untuk benih atau bijinya. Dan untuk stek tanaman bunga vinca, alhamdulillah nih sudah mulai survive ya, sudah mulai tuh, sudah mulai kuat atau sudah mulai segar ya untuk batang-batangnya tuh. Ini ya teman-teman nih cara merimbunkan atau supaya tanaman vinca cepat berbunga, cepat besar. Seperti ini ya, menanam saja dari stek batang atau sistem tongcep ya, potong tancep untuk batangnya. Selanjutnya untuk tanaman kecipir ungu, alhamdulillah ini sudah mulai merambat ya tanamannya nih. Tuh, sudah sulur-sulurnya sudah merambat ke ajir. Ini teman-teman nih, semoga ini bisa tumbuh ya, bisa berhasil untuk tanaman kecipirnya. Dan ini kondisi tanaman jeruk limau atau jeruk sambalnya. Tuh, batangnya hampir tanpa daun ya. Ada sih nih sedikit nih pada bagian sebelah sini, tapi secara keseluruhan tuh tanpa daun, hanya batang dan beberapa buahnya.
Selanjutnya ini tanaman okra. Mungkin untuk tanaman okra hijau ini saya akan mensudahinya saja teman-teman nih. Kebetulan sudah menua untuk okranya, dan ini sudah ada yang mengering ya, beberapa buah okranya tuh. Mungkin akan saya sudahi saja untuk tanaman okra hijau ini. Oke, untuk tanaman okranya sudah saya bawa ke sini ya untuk saya sudahi. Ini kebetulan saya memiliki tanaman okra hijau ini ada 2 pot ya teman-teman. Tapi meskipun hanya 2 pot ini, untuk okra hijau ini sangat genjah ya. Panennya melimpah menurut saya. Dan untuk teman-teman barangkali ada yang ingin memiliki tanaman okra, ini recommended ya. Cepat sekali pertumbuhannya dan cepat untuk panennya. Oh iya teman-teman, sepertinya ini ada tunasnya. Mungkin saya akan mencoba mensudahi hanya satu saja ya. Ini saya akan potong batangnya saja, dan nanti ini akan saya biarkan tumbuh ya. Untuk yang ini mungkin akan saya sudahi saja nih untuk yang satu. Oh iya, untuk bijinya nih tuh sudah mulai kelihatan ya. Mungkin untuk okra ini sama-sama panen, tapi panen mandiri benih ya, panen benihnya atau bijinya. Dan untuk okra hijau ini saya juga cukup 1 kali membeli benih okra hijau ini, karena dari satu juga ini banyak ya tuh, 1 kali membeli maksudnya. Oke, untuk ini mungkin saya skip ya, takutnya ini berhamburan untuk biji yang sudah mengeringnya. Oke, ini sudah ya teman-teman nih tuh, ini juga sudah menua ya tuh untuk okranya. Nah ini tuh bijinya tuh, dari 1 buah okra aja ini puluhan ya, ada terdiri dari puluhan biji atau benih. Tuh, untuk yang ini saya pertahankan 1. Saya potong batang pada bagian sebelah sininya karena ini banyak tunas-tunas yang numbuk. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin saya akan panen saja ya. Yang pertama saya panen itu sawi pahit ya teman-teman. Untuk sawi pahit ini saya ada di beberapa pot. Saya sengaja tumpang sari di beberapa pot ya. Seperti halnya ini tumpang sari di pot tanaman mangga cokanan, dan ini di pot tanaman mangga irwin. Kalau yang ini di pot tanaman jambu madu deli hijau ya. Sedangkan yang akan saya panen itu yang saya tumpang sari dengan tanaman alpukat ya, alpukat alligator. Ini teman-teman nih tuh. Oh iya, untuk sawi pahit ini pertumbuhannya berbeda ya, tidak serempak sama, karena pada saat pindah tanam itu sawi pahitnya tidak bersamaan atau tidak berbarengan ya. Oke teman-teman, saya akan coba sedikit untuk sawi pahit ini. Saya ingin mengetahui rasanya untuk sawi pahit ini ya, karena jujur ini pertama kali saya menanam untuk sawi pahit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar-benar pahit untuk rasanya? Oke, saya akan duduk terlebih dahulu ya, jongkok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pahit menurut saya teman-teman. Saya pikir sawi pahit itu rasanya pahit ya, tapi ternyata tidak ya. Saya akan panen untuk sawi pahitnya beberapa. Menurut saya untuk sawi pahit ini enak dijadikan lalapan mentah juga ya rasanya. Menurut saya, selain untuk mie atau buat diolah masakan, ini enak menurut saya untuk dicocol dengan sambal dijadikan lalapan. Ini Masya Allah tabarakallah, daunnya lebar ya. Oke, mungkin
saya tidak akan merempelnya atau mengambil daun terbawahnya, tapi saya akan langsung ambil dari batangnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, renyah sekali ini, renyah ya, crunchy ya, ada yang patah daunnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup ya, ini masih, oh ini kan karena saya campur dengan lobak ya, lobaknya malah pertumbuhannya tidak maksimal, berbeda dengan sawi ya tuh. Oke, cukup ya, saya ngambil segini saja untuk sawi pahitnya. Mungkin akan saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini sudah saya cuci untuk sawi pahitnya. Alhamdulillah ya teman-teman tuh. Ini menurut saya sedang ya untuk dipanen, rasanya renyah ya. Tadi saya coba, dan ini tadi ada yang potong atau patah batangnya tuh seperti ini. Alhamdulillah tadi saya panen secukupnya ya, ngambil secukupnya, karena ini kalau untuk menanam di rumah itu bisa ambil seperlunya atau secukupnya, disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Oke, ini untuk sawi pahit sudah ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan, oh ya, ada terong ungu satu yang bisa sudah siap dipanen ya teman-teman. Oke, ini ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh ya, nih tuh, masya Allah, tabarakallah. Dan ini ada cabai kuning 2 ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Dan ini tanaman bawang daun. Mungkin saya akan panen bawang daun sekalian merapikan untuk bagian daun-daunnya ya teman-teman nih tuh. Oke, ini sudah ya teman-teman nih, saya sudah mengambil bawang daun dan tadi sudah merapikan tanamannya yang ada di pot talang. Ini ya tuh, sudah saya rapikan. Oke, mungkin untuk panen-panennya saya cukup mengambil ini saja ya, untuk sawi pahit, bawang daun, dan ada terong kebetulan, dan cabai kuning 2. Alhamdulillah untuk hasil panenan sedikit banyak itu tetap disyukuri ya teman-teman. Dan tentunya alhamdulillah jika kita butuh, meskipun hanya sedikit, tersedia ada di rumah ya teman-teman nih. Jadi tidak mesti harus ke warung sayur atau ke pasar. Kalau untuk sedikit atau butuh beberapa saja, bisa langsung ambil di kebun rumahan. Serunya menanam atau berkebun di rumah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak harus selalu mengandalkan pergi ke warung atau ke pasar. Dengan menanam, kebutuhan yang sering kita butuhkan di rumah alhamdulillah bisa terpenuhi. Ya memang kalau untuk menanam itu tidak semuanya sayuran ditanam ya, karena semua bibit tanaman itu cocok di setiap tempat. Seperti halnya untuk wortel dan brokoli, di tempat saya ini susah ya untuk menanam karena mungkin termasuk dataran rendah, berbeda dengan yang ada di dataran tinggi. Mungkin bisa menyetok atau bisa panen sayuran seperti brokoli dan wortel. Nah kalau untuk sayuran seperti itu mungkin saya harus pergi ke warung sayur atau ke pasar. Tapi kalau misal untuk tanaman yang mudah ditanam seperti sawi ini, bisa ditanam sendiri di rumah. Seperti halnya ini ya, meskipun hanya menanam di pot talang ataupun di planter bag, tapi alhamdulillah setidaknya bisa menghasilkan di rumah, atau bisa panen tipis-tipis dari rumah ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, selanjutnya setelah panen-panen saya ini akan menanam kangkung ya. Masih ada benih kangkungnya, dan ini saya juga akan mencoba menanam terong telur ya. Ini pertama kali juga saya akan mencoba menyemainya. Ini kebetulan sudah lama saya beli ya teman-teman untuk benih terongnya dan kangkung ini. Seperti biasa untuk masalah media tanam sudah saya siapkan ya. Ini media tanamnya sudah saya siapkan beberapa waktu yang lalu. Seperti biasa, ini media tanam bekas yang saya olah kembali atau saya tambahkan dengan sekam mentah dan kohe kambing. Ini sudah saya fermentasi beberapa hari kemarin ya, hampir semingguan mungkin. Nah, ini selanjutnya saya akan menyemai benih kangkung. Ini ya teman-teman, untuk media tanamnya sudah saya siapkan seperti biasa. Saya menggunakan galon bekas untuk dijadikan pot media tanamnya ya. Oke, mungkin akan saya gemburkan terlebih dahulu untuk semua media tanamnya. Mungkin untuk yang pertama saya akan semai kangkung terlebih dahulu ya. Oh ya teman-teman, ini ya kangkungnya, maksudnya benihnya. Mungkin ini sudah saya berlubang, satu lubang akan saya isi 4 ya. Oke, untuk kangkung sudah ini ya. Tadi satu lubangnya ada yang saya isi sekitar 4 atau 5 benih. Selanjutnya saya akan tanam terong ya. Nih benih terong ini, satu bungkus ini isinya sekitar 20 benih. Saya akan semai semuanya ya untuk benih terongnya. Seperti ini ya teman-teman tuh benihnya. Ini ada, mungkin ada pengawetnya juga ya, ini yang berwarna pink atau seperti bentuknya kristal ya. Oke, langsung saya tabur saja untuk benih terong telurnya. Semoga ini bisa numbuh ya. Untuk terong telur ini pertama kali saya semai terong jenis ini. Dan untuk kangkung saya juga kurang tahu ya kenapa berbeda dengan tanaman sawi. Kalau untuk menurut saya menanam kangkung dan menanam sawi itu lebih mudah menanam sawi ya teman-teman. Sawi itu dari semai itu kita semprotnya, dan kalau kangkung itu padahal katanya ya untuk kangkung itu sayuran yang mudah banget tumbuh, tapi saya kadang menanam kangkung itu kadang pertumbuhannya kurang maksimal ya, entah kenapa. Tapi semoga dengan yang sekarang saya semai ini, semoga pertumbuhannya bisa maksimal ya. Semoga ini media tanamnya insya Allah bagus ya, karena ini sudah difermentasi sebelumnya. Oke, sebelum saya simpan di tempat teduh terlebih dahulu, saya akan menyiramnya untuk semaian benih kangkung dan terong. Padahal kangkung katanya tanaman yang mudah tumbuh ya. Malahan menurut saya yang mudah tumbuh itu tanaman bayam hijau dan sawi. Untuk pemula itu sangat recommended sekali. Oke, ini sudah saya siram. Selanjutnya saya akan menyimpannya di tempat teduh terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Selanjutnya benih okra saya akan gabungkan dengan benih atau biji-bijian yang lainnya. Nih teman-teman nih, ini dalam satu tempat ini terdiri dari beberapa benih ya. Ada bayam hijau, ada kemangi, ada bunga jinia, ada selada, ada kacang panjang, pokoknya macam-macam ya. Akan saya gabungkan ke sini saja. Dan untuk ini nanti juga ini akan mengering dengan sendirinya ya teman-teman.
Oke, alhamdulillah menanam itu selalu seru ya dan menyenangkan. Selain bisa panen untuk hasil sayurannya, juga bisa panen mandiri benih ya, baik itu mandiri benih sayuran maupun mandiri benih bunga. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah ya, karena ini lumayan panasnya juga sudah mulai cetar. Selain panen-panen, alhamdulillah ada yang disemai, ada yang ditanam juga ya. Semoga untuk video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Untuk yang belum berkebun, yuk berkebun yuk. Sama-sama belajar menanam dari menanam dari yang paling mudah terlebih dahulu ya, seperti jenis sawi-sawian dan bayam hijau mungkin. Menurut saya mudah ya. Kangkung juga mudah semprot dan mudah tumbuh. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.